Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan grafik di Microsoft Excel. Jadi grafik ini kita buat supaya memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi atau membaca sebuah informasi dalam bentuk grafik tentunya. Karena biasanya jika informasinya berupa tabel, maka informasi itu akan agak sulit untuk dicerna. Tetapi ketika bentuknya grafik, maka pembaca akan lebih mudah mengambil informasi dari gambar grafik tersebut. Nah, pertama-tama yang kalian harus lakukan untuk membuat grafik adalah menyediakan tabel terlebih dahulu. Di sini saya membuat sebuah tabel grafik harga produk. Jadi ada produk A dan produk B, di mana kedua produk ini mengalami fluktuasi harga dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, pertama-tama blok tabel terlebih dahulu, kemudian insert di group charts ada beberapa pilihan pilihan grafik yang bisa kalian pilih untuk dibuatkan grafiknya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengambil atau membuat grafik dengan menggunakan grafik garis, karena ini kan merupakan perubahan atau adanya naik turun harga di pasaran. Jadi saya rasa lebih tepat untuk menggunakan grafik line. Oke, silahkan dipilih, bisa berbentuk 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Pada kesempatan ini saya memilih untuk membuat yang versi 2 dimensi. Oke, jadi seperti ini. Nah, di dalam grafik akan muncul gambar seperti ini di awalnya, di mana di situ ada chart title atau bagian yang merepresentasikan data secara keseluruhan. Jadi semisal kalian membuat judulnya ini grafik harga atau grafik perubahan harga produk. Nah, maka chart title ini akan merepresentasikan grafik yang kalian buat. Kemudian ada yang disebut dengan kategori. Kategori itu adalah sumbu X. Yang di sini, ini sumbu X-nya adalah tahun 2015, tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019. Kemudian untuk yang ini disebut dengan value. Value itu sama dengan sumbu X. Jadi ini tadi kategori, sumbu Y ini ya. Kategori itu sumbu X, kemudian value sumbu Y. Ada juga kita lihat garis-garis halus ini. Nah, itu yang disebut dengan grid lines. Nah, ini merupakan garis pembantu pada sumbu X dan sumbu Y yang memudahkan kita membaca interval data. Kemudian ada juga legend. Legend itu yang ini. Ini merupakan keterangan data yang ditampilkan di dalam chart. Jadi data yang biru ini merupakan produk A. Yang data orange ini merupakan produk B. Tadi ini namanya legend, ya.
Setelah kita buat grafiknya, kita bisa melakukan pengeditan misalnya dalam chart style. Kita bisa pilih gaya atau bentuk dari grafiknya sesuai dengan keinginan kita, mau pilih yang mana. Anggap kita pilih yang ini ya, kita pilih yang ini. Kemudian untuk warna dari garis ini bisa juga diubah. Kita sisa mengklik change colors, kemudian pilih sesuai selera kalian yang mana. Setelah itu untuk ada juga add chart element. Kita bisa menambahkan aksis title. Sebenarnya ini add chart element sama dengan yang ada di sini. Ya, bisa kalian klik tanda tambah yang ada di sebelah kanan dari grafik untuk menambahkan aksis title. Bisa sisa dicentang saja. Maka untuk aksis titelnya ini kita bisa edit. Jadi aksis title ini maksudnya nama dari sumbu X, kemudian ini nama dari sumbu Y. Misalnya untuk di sini kalian bisa ganti dengan tahun, dan untuk aksis title di sumbu Y bisa diganti dengan harga, ya, harga produk. Kemudian data label. Data label itu berarti data atau angka-angka yang ada di dalam tabel. Seperti di sini. Untuk tahun 2015, data yang di tabel itu adalah untuk produk A adalah 2000, untuk produk B adalah 1500. Maka akan dimunculkan di sini data labels. Ini pun posisinya bisa kita ganti. Kita bisa di tengah, di sebelah kiri, sebelah kanan, di atas, atau di bawah. Nah, bisa juga berbentuk seperti ini. Tapi kalau seperti ini, grafiknya jadi tidak kelihatan ya. Ya, mending kita taruh saja di atas, di above. Kemudian ada juga pilihan data table. Data table ini berfungsi untuk memunculkan tabel yang kalian buat di dalam grafik. Jadi tabelnya itu muncul di dalam grafik. Jika kalian inginkan bisa dimasukkan, jika tidak juga tidak apa-apa. Kemudian error bars, bentuknya seperti ini. Ada grid lines. Ya, grid lines yang ini ya, tadi garis-garis halus yang ada di dalam grafik. Grid lines ini bisa berbentuk seperti ini. Bisa ada garis-garis tambahan. Kemudian juga bisa seperti ini ya. Silakan dipilih sesuai selera. Kemudian legend tadi yang ini ya. Produk A, produk B. Setelah itu ada juga chart style. Chart style itu sama saja dengan yang di sini, yang di grup ini, untuk mengubah bentuk atau gaya dari grafiknya dan mengubah warna dari si line-nya atau garisnya. Kemudian ini untuk pemfilteran. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian hanya ingin menampilkan produk A saja, itu bisa. Jadi kalian sisa melepaskan centang dari produk B, kemudian apply. Nah, maka akan muncul khusus untuk produk A saja, grafik khusus untuk produk A. Kemudian bisa juga kalian memilih untuk kategorinya, misalnya cuma ingin menampilkan tahun 2015, 2017, dan 2019. Maka akan muncul seperti ini. Ya, jadi bisa juga dilakukan pemfilteran dalam grafik ini.
Oke. Untuk nama juga bisa diedit atau dihilangkan seperti ini. Misalnya untuk series kolom B, produk A, produk B, kita ubah jadi non, maka akan seperti ini. Legendnya menjadi hilang. Tapi jika ingin dimunculkan kembali juga bisa, produk A. Kemudian untuk kategori juga bisa kita ubah jadi bentuknya jadi angka 1, 2, 3, 4. Tapi kalau misalnya kita ingin tetap ada kalimat tahun 2015, 2016, kita tetap pilih yang itu. Oke. Nah, kemudian kita bisa melakukan pengeditan juga dengan cara kalian klik 2 kali pada grafik kalian, maka akan muncul format chart area di sebelah kanan. Nah, di sini akan muncul fill, chart option, isinya fill, kemudian shadow, dan size-nya. Ya. Jadi untuk fill, ini bisa kalian pilih semisal seperti ini. Mau mengubah warna dari latar grafiknya, ya bisa seperti ini. Bisa tekstur, bisa juga tekstur, pattern, dan lain-lain ya, sesuai dengan selera. Kita pilih yang no fill saja. Kemudian untuk kita membuat marker di dalam line ini, itu bisa kita sisa klik line-nya atau garisnya. Kita klik garisnya, kemudian kita ke menu ini. Setelah itu klik marker. Nah, pilih marker option, kemudian built-in, dan pilih, kalau saya sih lebih suka yang bentuknya lingkaran. Nah, maka akan muncul bentuk lingkaran untuk masing-masing label datanya. Ini bisa diperbesar, sehingga datanya jadi lebih tegas. Ya, seperti itu. Ini pun juga bisa. Kita sisa pilih, misalnya kita mau bentuknya kotak. Nah, kan muncul seperti ini. Sisanya sih pengeditan pada umumnya. Ini bisa kalian pilih. Kalian lihat-lihat. Nah, di sini ada solid fill, bisa kalian ubah warnanya dan lain-lain sebagainya. Atau kita pilih no fill, atau sisa pilih yang otomatis saja, yang orange. Ya. Jadi seperti itu penggunaan dari fungsi grafik. Semoga kalian bisa paham. Semoga video ini juga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.